Many unbearable hours later. Masih aja tak? Wes, hilang. Cek ketok, apa ya? Tangkinya masih asli, mesinnya masih asli, tentu saja. Motor produksi Inggris saat ini, apalagi di tahun-tahun dekat ini ya, lagi rame dibicarakan orang-orang, maupun di media sosial, mau di komunitas-komunitas pecinta motor-motor. Kalau ngelihat sekilas secara keseluruhan sih, motor karya Inggris tuh punya dia punya karakter sendiri, dari model tangkinya, model joknya, yang secara garis besar itu dia lebih mempunyai kesan klasik tapi powerful dan enak dikendarai, nyaman, tapi punya sedikit rasa-rasa meriayeni, kalau orang Jawa itu rasa, karena United Kingdom ya, kerajaan, jadi agak berwibawa, seperti itu kata-katanya. Nah, kita ganti topik. Itu tadi ada opening aja sedikit tentang motor Inggris. Nah, sekarang ini saya mau nge-review lagi, ini yang kedua kali, karena yang pertama dulu motor ini sebenarnya udah jadi sekitar setahun setengah yang lalu lah. Udah jadi, tapi belum sempat kita bikinin video YouTube-nya. Waktu itu cuma kita upload di Instagram aja, ada beberapa foto dan video short sedikit sekali lah. Jadi, di situ banyak komen dari teman-teman yang, ayo dong bikin video detailnya, ayo dong bikin kontennya kayak gimana caranya sih ya, dan macam-macam seperti itu. Nah, kebetulan baru-baru ini si motor ini masuk lagi ke bengkel dengan pengennya tuh si ownernya motor ini lebih optimal kalau dipakai di harian. Contoh kita revisi lah dari hasil modifikasi yang sebelumnya, itu shocknya agak terlalu soft, terus ada sedikit gangguan elektrik karena beliaunya ini pakai untuk benar-benar harian, jadi untuk kerja, balik ke rumah, seperti itu. Jadi faktor kenyamanan tadi kayak elektrik sama shock kita rekonstruksi ulang, shocknya kita ganti yang lebih agak keras lah, jadi untuk nopang bobotnya dia lebih oke. Terus pengen ditambahi jok belakang yang bisa bongkar pasang dengan mudah, jadi kalau dia mau nganter anaknya ke sekolah itu bisa dipasang, nanti dia kalau mau touring bisa dilepas. Oke, langsung aja daripada kelamaan intronya, kita lihat langsung motornya. Kawasaki W175 Bobber Custom. Ya, seperti ini. Ini motornya. Ini motornya sebenarnya udah pernah jadi 1,5 tahun yang lalu, seperti yang saya bilang tadi. Basic motornya pakai Kawasaki W175. Jadi aura W175 masih kelihatan lah di sini ya, seperti tangkinya masih asli, mesinnya masih asli, tentu saja. Tapi di area ke belakang untuk frame, swing arm, jok, ini udah kita rubah semuanya. Nah, di uploadan yang sebelumnya waktu ini jadi pertama tuh kurang lebih hampir sama seperti ini, cuma ada beberapa part yang kita upgrade lagi
satu untuk kenyamanan, dua untuk lebih lookingnya itu lebih klasiknya udah dapet. Nah, kalau apa ya, yang kelihatan Inggris banget sih di sini ya. Bahan apa yang bikin beda dari modif sebelumnya? Nah, cuma berapa detail aja sih, seperti headlamp kita ganti, air filternya kita ganti juga, knalpot ganti juga modelnya. Terus ini boncenger belakang buat anak tercinta yang sistemnya knockdown, jadi bisa bongkar pasang dengan mudah. Sama spakbor, karena ini dipanjangin spakbornya karena pengen tampilan lebih klasik. Akhirnya penambahan juga nuansa chrome ya di beberapa part, seperti peleknya, seperti knalpotnya ini di polish stainless steel. Langsung aja sih kita bahas soal detailnya dari kaki. Kita bahas detail soalnya di awal konten tuh belum saya ceritain soal detail perubahan apa saja yang ada di motor ini. Oke. Dari kaki ya, kita pelek nih pakai apa nih, Rossi kalau nggak salah, atau DFT saya lupa. Ringnya ring 17 depan belakang. Terus yang belakang ini lebarnya kalau nggak salah seingat saya 5 inch. Yang depan 300 atau 350 inch. Bannya pakai Metzeler depan belakang, Sportec. Yang depan ini pakai ukuran 120, yang belakang pakai ukuran 150. Nah, kenapa pakai ukuran 150 dan 120? Karena kita pingin tampilannya ini ceper ya, bannya itu lebih kelihatan tipis. Jadi pelek yang lebar itu bisa ke expose di situnya. Kayak dari ban udah, terus shockbreaker depan ini kita pakai Yamaha Bison ya, shockbreaker idola buat modifikasi karena diameternya gede, tampilan udah kayak Muge tapi tetap ekonomis. Dan ya mainnya juga enak sih kalau Bison original itu. Shocknya tetap Bison, pemasangan ya seperti biasa, kita ngerubah asnya. Terus detail-detail lampu, bracketnya ini pakai yang CNC bracket lampunya. Kalau lampunya pakai D-Maker 575, sennya pakai sen mini replika Rizoma, kecil tapi cahayanya terang banget guys. Speedometer digital, jadi udah ada era depan ini aslinya W175 udah hilang semua, udah nggak kelihatan di situnya. Stangnya ini pakai tetap punya Bison. Terus area kokpit kayak tombol-tombol tetap stoknya W175 standarnya. Nah, untuk spion ini kita terinspirasi dari punyanya Spotzer. Jadi dia ada di bawah setir, tapi tampilan tetap klasik dapat, fungsi dapat, dan area atas setir ini bisa clean, bisa bersih. Kita ke bawah lagi, spakbor nih custom sendiri juga di bengkel, kita bikin pas ngikuti konturnya si ban. Terus ada chin, dagu yang lengkapi apa ya, di sini area sini jadi kelihatan lebih rapat. Nah, sini ada coakan karena ngindarin knalpot lewatnya. Ke belakang lagi lanjut. Nah, ini air filter ini biasanya dipakai di Harley Davidson Sportster ya, Harley Davidson yang lainnya ya. Memang untuk peruntukannya itu sebenarnya untuk Harley sih. Nah, karena suka sama modelnya, sang ownernya itu pengen, ini gimana nih caranya, gue pengen pasang filter ini di motor gue, gitu kan. Bisa sih, bisa. Ntar kita bikinin bracketnya, ntar kita bikinin manifoldnya. Jadi ya sedemikian rupa akhirnya bisa terpasang sempurna di motor ini. Untuk knalpot ini buat ulang. Yang pertama kita modelnya nggak gini ya, model biasa, satu keluar satu pakai silencer. Nah, di situ juga kita udah rundingan. Gimana nih kayaknya kalau motor ini dibikin bersih ya, jadi nggak ada yang nongol di kanan kiri. Jadi knalpot yang lama tuh dihilangin, kita pakai underbelly apa under mesin lah ya. Under mesin cuma kelihatan moncong knalpotnya 1, 2 kanan kiri, jadi split di tengah. Terus di tengah ini kita pasangin apa namanya,
katalis jadi untuk meredam suara biar nggak terlalu bising-bising banget. Oke, lanjut belakang. Nah, sebelum ke detail lagi, ini sebenarnya basically yang paling kelihatan banget nih perubahan sasis ya. Sasis daerah tengah sampai ke belakang. Karena yang depan ini masih aslinya W175. Nah, kalau tengah ke belakang ini full kita buat lagi. Karena ya jujur sih ini terinspirasi ngelihat Triumph Bobber ya, nggak salah, Triumph Bobber yang ya ada builder di Inggris sana namanya Thornton 100, itu sangat menginspirasi saya dan ownernya untuk nge-build W175 ini. Frame-nya juga kita bikin ala-ala Triumph, swing arm-nya juga ala-ala Triumph juga. Ya terus terang gue suka sih sama Triumph itu karena bentuk frame-nya itu apa ya, kalau dilihat dari samping tuh dia tuh harmonis banget, flow-nya itu bagus, jadi kayak nyambung dari atas ke belakang. Nah, itu coba kita replicate di W175 ini. Yang uniknya lagi kan si arm-nya ini kayak hardtail ya, kalau dilihat di agak jauhan gitu kayak apa namanya, ya hardtail, rigid, nggak kayak rigid tapi sebenarnya dia nggak, dia soft, dia bisa main juga. Sama persis sama motor Benelli Patagonian yang kita upload di channel kita beberapa hari yang lalu, itu sama persis swing armnya. Jadi si Benelli itu malah terinspirasi dari ini karena duluan jadi ini motornya, tapi ini cuma kita remake aja sih, apa digantengin dikit lah. Nah, jadi armnya pakai sini. Nah, di situ armnya udah keren nih, rangka udah masuk, arm udah masuk bentuknya. Nah, shockbreaker yang tadi cerita saya di awal kan, waktu jadi pertama si shockbreaker ini terlalu soft, jadi waktu dudukin agak berat tuh ambles, nggak bisa jaga postur motornya itu, jadi agak jomplang dikit itu. Shocknya gado-gado yang kapan hari itu kita ngoplos dari shock Matic Beat campur pernya Ninja, nggak ketemu. Akhirnya kita cari lagi pakai shock baru, ini punyanya Yamaha Sabre atau Vixen sama lah ya di situ, tapi kita cari yang aftermarket karena ada setelan ribbonnya, jadi sekarang redamannya udah jauh lebih enak sih daripada yang kemarin. Nanti ada video untuk lihat ribbonnya deh. Terus ini cover samping ini juga custom ya pastinya, custom body slide spakbor, panel di tengahnya, terus spakbor belakang semua custom kita sesuaikan. Joknya ini juga depan kita custom, knockdown tadi, disc brake belakang pakai Honda Supra. Terus apalagi ya sisanya repaint aja sih, jadi dari model yang lama itu kita repaint lagi, kita ganti tema yang lebih klasik, lebih elegan ya, lebih warna gelap. Dan stripe-nya ini pakai gold leaf, simple tapi detailnya dapat seperti itu. Oke, terus apa lagi ya? Ya bikin pangling aja sih overall. Kalau ngelihat W175 ini kalau kelihatan dari jauh udah nggak kayak W175 ya nggak, kan cakep lainnya. Dia dari tangki turun ke bawah, swing arm, ada spakbornya. Ya gue suka sih tampilan yang sekarang, tapi mungkin jujur kalau ada boncengernya agak lucu ya kelihatannya, jadi agak manjang. Tapi ya itu tadi, kita balik lagi ini untuk fungsional dan ini bisa dilepas dengan sangat mudah, jadi ya why not, nggak apa-apa lah. Oke, apalagi ya udah sih untuk detail-detailnya, perintilan seperti biasa, push step. Ini pakai NMAX sih push stepnya NMAX, kita custom bikin dudukan, jadi biar bisa ngelipet tanpa ada sesuatu yang ngejuntai gitu. Kalau ada ngejuntai gini kan jelek ya, jadi tempelin di rangkanya. Oke teman-teman, kayaknya cukup
seputaran itu. Kalau ada teman-teman yang mungkin mau tanya tentang detail lain, monggo bisa leave komen atau hubungi kita di IG @gdzhcustomMC atau langsung WA juga boleh, atau komen ya, gimana, ada macam-macam kontak, nanti saya tulisin di deskripsi di bawah. Oke, kalau kalian suka bolehlah klik like, klik subscribe untuk kemajuan channel kita. Dan oke, salam kreatif. Wassalamualaikum.